Halo. Oke, hari ini kita langsung aja ya, kita mau bahas materi Anda, spesifiknya bab 43. Ini soal ultimatum dalam negosiasi, topik yang lumayan panas ya kayaknya. Iya, betul. Sering jadi perdebatan juga sih. Nah, kita coba kupas bareng-bareng nih, gimana sih cara kerja taktik ini? Kapan efektifnya? Terus apa aja resikonya? Tentunya menurut sudut pandang di sumber Anda ini ya. Oke, siap. Yuk kita bedah lebih dalam soal ini. Jadi kalau saya tangkap dari bab 43 ini, intinya kan ultimatum itu digambarkan sebagai cara buat maksa pihak lain ambil keputusan. Betul, semacam ngasih tekanan terakhir gitu. Kayak ngasih pressure point gitu ya. Misalnya nih, Anda bilang ke supplier, oke, harga segini kalau nggak bisa deal sampai besok jam 12 siang, ya maaf banget nih, saya terpaksa cari yang lain. Gitu kan? Iya, contohnya pas banget. Tujuannya jelas, biar mereka cepat setuju. Nah, itu poin kuncinya. Tekanan. Betul. Tapi yang paling krusial banget ditekankan di materi ini, dan ini penting dicatat, Anda sebagai yang ngasih ultimatum harus benar-benar siap. Siap dan mau ngejalanin ancaman itu kalau waktunya lewat. Oh, jadi nggak bisa main-main ya? Sama sekali nggak bisa. Ini bukan gertak sambal istilahnya. Kalau di contoh tadi, jam 12 lewat 1 menit, Anda ternyata, belum siap pindah supplier, ya udah, kelar. Abis gitu aja ya kekuatannya. Langsung ambruk saat itu juga. Kekuatan negosiasi Anda hilang. Intinya gini loh, kekuatan ultimatum itu bukan cuma di kata-katanya, tapi di kesiapan nyata Anda buat nanggung rugi kalaupun ditolak. Itu harus kelihatan jelas. Jadi kesiapan itu yang utama ya? Banget. Tanpa itu, ini bukan strategi namanya. Tapi ya, kayak judi reputasi aja. Mas serem juga ya kalau gitu. Berarti kalau kita ragu sedikit aja, mending jangan pakai cara ini ya, kata sumbernya. Kayaknya gitu pesannya. Karena resikonya lumayan. Ini bagian yang agak ngeri nih jadinya. Resiko utamanya kan seperti yang disorot di bab 43 itu, pihak lawan tinggal nungguin aja, duduk manis, lihat jam. Iya, nungguin lewat tenggat waktunya. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain sesuai omongan, ya ketahuan deh. Ke taman belangnya, mereka berhasil nge-call bluff Anda, istilahnya gitu. Dan kredibilitas kita langsung anjlok, gitu ya. Iya, dan ini kan nyambungnya ke soal kredibilitas secara umum ya dalam negosiasi. Penting banget itu. Bener juga. Materi Anda ini walau fokusnya di taktik ya, secara nggak langsung nunjukin betapa pentingnya reputasi. Sekali Anda ketahuan pakai ultimatum kosong, wah, Efeknya jangka panjang ya. bukan cuma gagal saat itu aja. Kedepannya bakal susah banget dipercaya lagi sama pihak yang sama. Atau bahkan bisa nyebar ceritanya ke pihak lain. Waduh. Jadi ini langkah yang emang risikonya tinggi. Nah, materi ini juga kayaknya mengisyaratkan pentingnya nunjukin kesiapan itu ya. Jadi bukan cuma bilang siap, tapi mungkin ada tindakan-tindakan sebelumnya yang bikin ancaman itu kelihatan lebih nyata gitu. Itu poin bagus, masuk akal sih. Sumber ini mungkin nggak terlalu detail soal caranya ya, tapi logis kalau kesiapan itu perlu ada buktinya, nggak cuma di mulut. Iya kan? Biar lebih meyakinkan. Nah, ini jadi kepikiran nih. Coba Anda, para pendengar, pikirin deh. Pernah nggak sih ada di situasi di mana ultimatum dipakai ke Anda? Atau sebaliknya, mungkin Anda pernah pakai atau kepikiran pakai ultimatum. Gimana rasanya waktu itu? Iya, gimana dinamika negosiasinya? Bab 43 ini pesannya jelas banget sih. Ultimatum itu senjata pamungkas. Benar-benar terakhir. Cuma boleh keluar kalau Anda 100% serius dan siap sama segala konsekuensinya. Termasuk, ya kemungkinan hubungan jadi kurang baik setelahnya. Betul. Jadi kalau kita rangkum nih dari materi Anda ini, kesimpulannya buat Anda apa? Simpelnya gini sih. Ultimatum itu bisa jadi alat pukul yang kuat, bisa maksa orang gerak, tapi kekuatannya itu mutlak tergantung sama kesiapan Anda buat beneran jalanin omongan. Persis. Kalau cuma gertak doang, wah itu malah jadi bumerang. Bikin posisi Anda sendiri jadi lemah banget. Nah, iya. Dan ini mungkin memunculkan pertanyaan lanjutan yang menarik ya. Yang mungkin nggak dibahas detail di bab 43 ini, tapi penting buat kita renungkan juga. Oh ya? Apa tuh? Materi ini kan fokusnya ke ultimatum sebagai taktik ya. Gimana caranya biar menang. Tapi, coba deh pikirin juga. Hubungan macam apa sih yang sebenarnya mau Anda bangun atau jaga sama pihak lain itu? Aspek relasinya ya. Iya. Sekalipun Anda katakanlah secara hitung-hitungan udah siap nanggung konsekuensi ultimatumnya, udah siap pindah supplier misalnya. Tapi gimana dampaknya ke rasa percaya, ke kerjasama jangka panjang? Apakah sepadan gitu ya?
Nah, itu pertanyaannya. Apakah menang sesaat itu sepadan sama potensi rusaknya hubungan yang mungkin susah banget diperbaiki nantinya? Wah, itu pertanyaan penting banget buat jadi bahan renungan Anda selanjutnya ya. Iya deh. Iya, buat dipikirin lagi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan materi Anda kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.